Aman lah pokoknya lah. Oke Pak, udah direkam Pak. Oke, harus saya buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Ini ada 5 mahasiswa dari 2 kelas. Apa-apalah, kita tetap jalankan aktivitas kita. Video conference, ya ini aktivitas suplemen, jadi tidak wajib, yang memang bukan parameter presensi kehadiran. Cuma ya untuk penjelasan lebih lanjut dari materi, ini kita laksanakan atau kita adakan lewat video conference. Nah ini pertemuan keempat, jadi bentar lagi UTS, ini sudah pertengahan dari pertengah UTS. Pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan ketujuhnya kalau teman-teman lihat di kalender akademik itu harusnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 atau tanggal 4 sampai dengan 8 Mei. Nah, itu kan kita lagi libur Hari Raya Idul Fitri, jadi diundur. Pertemuan ke-7 itu dimulai dari tanggal 9 atau tanggal 11 ya. Kita mulai tanggal 11 ya. Tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei. Itu pertemuan ke-7. Jadi setelah libur Lebaran. Terus untuk UTS-nya itu dimulai dari tanggal 16 atau tanggal 18 ya, Senin atau Rabu. Ada yang mulai Senin, ada yang mulai Rabu. Waktunya 1 minggu biasa ya. Ini kan teman-teman semester lanjut nih, semester atas semua. Jadi harus sudah tahu sampai dengan tanggal 22 Mei. Jadi jangan lupa durasinya 1 minggu untuk semua mata kuliah. Perpanjangan nggak tahu ya. Mulai sekarang kayaknya mulai disiplin ya, nggak dipanjang-panjangin lagi. Kalau dibilang dari tanggal 16 sampai 22 ya udah tanggal 22 dikumpulkan. Panjangin aja Pak. Gak enak kalau nggak dipanjangin. Waduh ini lagi puasa ngomongnya panjang-panjang, orientasi saya ngawur ini. Aduh, bahaya ini. Buru-buru tuh nggak bagus, suatu hal yang buru-buru. Benar Pak Firza, nggak boleh cepet-cepet ya, pelan-pelan. Oke, dari tanggal 16 sampai tanggal 22 rencana awalnya. Karena tanggal 23 itu sudah mulai masuk perkuliahan minggu ke-9. Nah, kenapa waktunya strict? Nah, ini kan semester genap ya. Nanti di antara semester genap ke semester ganjil, itu ada semester antara lagi. Nah, kemungkinan besar nggak ada perpanjangan waktu untuk UTS. Perpanjangan waktu kemungkinan ada, tapi itu akan paralel berjalan dengan pertemuan 9. Gitu ya, jadi tetap jadwal perkuliahan yang sudah disetting tetap akan berjalan. Kalaupun ada perpanjangan nanti akan dijalani atau berbarengan atau secara paralel dengan pertemuan ke-9. Karena untuk entry nilai juga harus disegerakan. Itu berhubungan sama pelaporan data teman-teman ke PD Dikti. Nah, karena untuk laporan itu harus segera di entry semuanya, administrasi juga harus segera diselesaikan. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, nah untuk web 2 memang waktunya nih siang-siang nih kayaknya harus di reschedule jadi malam biar pada ikut nih. Nah, ini kan mata kuliah penting, foundation lah. Jadi kalau software engineer nih PHP ini lumayan foundation lah. Setelah foundation di algoritma, ini juga sama foundationnya. Karena kan nanti berhubungan sama tugas akhir, skripsi, praktek, dan lain-lainnya. Atau di semester 7 itu ada mata kuliah proyek ya, proyek perencanaan, proyek pengembangan yang nanti akan ada pamerannya. Nah ini nih sebenarnya penting nih mata kuliah web 2 ini, harusnya ada sih. Nanti kan lanjut ke mobile programming atau programming lanjutan lainnya, itu basicnya dari sini. Ya di web 2 kita selain belajar PHP, tapi tentang MySQL, MySQLi, koneksi, dan lain-lain di sini. Recording in progress. Kalau tidak diikuti kayaknya agak berat sih nanti untuk ke programming lanjutannya. Gak apa-apa lah, nanti akan coba saya sosialisasikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Yang penting sih baca modul dicoba oke aja gitu. Cuma ya lebih bagus ikut Vicon. Oke, kita mulai aja. Ini saya share materi kita di pertemuan keempat ya, sorry, typo ini kayaknya pertemuan kedua ini. Apalah, pasti typo dikit. Habis kopas depannya soalnya tadi. Kopas depan, judul slide-nya lah yang di copy. Oke. Saya mau ada podcast ya Pak, soalnya sambil kerja Pak. Nggak apa-apa, boleh, yang penting ada menyimak ya. Cara membuat koneksi PHP ke database MySQL. Sebenarnya database MySQL ini database-nya aja ya MySQL masih dipakai, tapi kalau kayak query-nya semenjak
PHP versi berapa, agak lupa saya. Nah itu MySQL sudah mulai digantikan engine-nya di web server, banyak web server sudah beralih ke MySQLi. Basicnya tetap MySQL yang harus kita pelajari, karena cuma beda query-nya, open query-nya aja sih, cuma beda variable-variable buat open-nya aja, tapi kalau secara query-nya kayak misalkan DDL, DML-nya, nah DDL dan DML ini sudah belajar ya di bahasa pemrograman PLSQL, di sistem basis data juga dibahas sedikit, jadi nggak saya jelaskan apa itu DDL, DML, masih sama dengan bahasa MySQL, nah, makanya memang harus penting dipelajari. Dan ini salah satu foundation atau basic kalau mau belajar sebagai database engineer. Nah, untuk web 2 ini menjalankan MySQL dan PHP, kita pakai web server SAMPP, SAM lah singkat aja gitu. Banyak web server lainnya, tapi kalau menurut saya paling simple memang pakai SAM. Tinggal install satu web server, beres, udah banyak nih engine-nya atau drivernya. Apache-nya ada, MySQL-nya ada, FileZilla, Mercury atau Tomcat. Kalau misalkan yang mau pakai modul ya, modul untuk web servernya pakai Tomcat dengan bahasa pemrograman Java atau JSP. Nah, itu juga ada nih di si SAMPP ini atau di SAM ini. Nah, untuk menjalankan dua modul utama ini, si Apache sama MySQL yang pasti udah harus diaktifkan ya, modulnya jangan sampai enggak. Ini saya share seluruh screen aja deh. Screen share. Oke, beres ya. Di mana SAM-nya? Nah, ini dia. Jadi kalau ada yang belum install, segera download dan install. Downloadnya gampang, tinggal buka aja browsernya. Buka browser, ketikin aja SAM, download boleh, atau SAM-nya doang nggak apa-apa. Tinggal enter, nanti ada yang di apachefriends.org, tinggal diklik, tinggal cari aja mau untuk Windows, mau untuk Linux, mau untuk OS X atau iOS, Mac OS ya, Mac OS. Nah, tinggal cari aja yang mana, yang prefer yang mana versinya. Kalau saya sih nyaranin untuk versinya, ambil aja versi yang terbaru. Kayak misalkan contoh di sini nih 814 atau mau yang udah stable ya, di versi 7 bebas. Contoh saya yang di versi terbaru, saya klik download 64 bit atau saya klik yang more download nih. Saya mau lihat versi yang paling banyak dipakai. Saya biasanya kalau download gitu, yang paling banyak dipakai yang saya download. Contoh nih, saya untuk Windows, klik. Nah, ini nih yang banyak ternyata yang versi 7428, yang lain masih sedikit yang pakai. Kayaknya ada sesuatu gitu ya. Nah, kalau saya pasti akan memutuskan saya mau pakai yang ini aja, yang banyak download nih. Takutnya yang lain mungkin belum stabil atau belum gimana atau masih ada bug-nya. Nah, terus di dalam versi ini juga masih ada lagi nih jumlah download terbanyaknya. Saya pakai yang installer aja deh. Nah, ini ada jenisnya banyak nih, ada yang kompresnya pakai 7Z, zip ya, atau yang portable juga ada nih, portable nih yang ini nih ya, portable. Ini portable sudah jadi dari installer. Kalau saya sih suggestionnya menyarankan pakai yang installer aja diinstal. Tinggal klik aja nanti tinggal download, udah beres. Installer juga tinggal next. Nggak ada yang disetting. Ya kalau kita nggak mau ada settingan lanjut ya udah jalan, udah beres. Misalkan contoh udah keinstall, nge-opennya gimana? Nah ini saya stop dulu. Tinggal biasanya suka ada ininya ya mana nih? Shortcutnya ya bisa ada. Ya shortcutnya. Nah biasanya suka ada nih di desktop ya kalau misalkan diaktifkan, tapi kalau nggak ada tinggal Windows, terus ketik aja SAMPP open. Nah biasakan opennya pakai run as admin aja. Biar enaknya nggak pakai permission lagi. Terus kalau kita misalkan ada perubahan di config file-file penting atau file inti dari web servernya sudah bisa langsung jalan, bisa ke save. Tinggal di yes, nanti akan terbuka seperti ini. Kalau mau dijadikan service, artinya terintegrate dengan service yang ada di perangkatnya, di laptop atau komputer. Mau service dari modulnya ini dicentang aja, ya. Kayak misalkan ini nih, ya saya nggak jadikan service karena jarang saya pakai. Dua ini yang saya sering pakai.
Jadi dia sudah terintegrate service-nya dari si web server ini. Nah, untuk menjalankan modulnya tinggal di start aja. Tunggu sampai dia muncul PID dan portnya, dia udah jalan, dia udah running web servernya, sudah bisa diakses ya. Sorry ini agak ngulang, tapi ya takutnya ada yang skip atau kelupaan, jadi ya nggak apa-apa kita ulang sedikit aja. Untuk konfigurasinya ini banyak nih, di sini ada konfigannya dan ini lain-lainnya ya. Kita nggak terlalu bahas panjang lebar dulu, kita yang inti dulu aja. Nah, yang penting dia udah jalan. Nah, ini port-port ini jangan di-share nih. Kalau saya biasanya kalau untuk kebutuhan project atau buat kebutuhan jualan, ini biasanya saya rubah ya, nggak port standarnya. Itu. Tapi kalau kita buat belajar ya kita pakai port standarnya aja. Terus kalau misalkan teman-teman sudah pernah install modul MySQL entah apa ya, SQL Server atau yang lain gitu, terus portnya bentrok, nah itu dirubah aja ya. Ngerubah portnya di mana? Nah, di sini. Oke, dari kecepatan ya. Di config, misalkan di modul MySQL, bentrok nih portnya nih, nggak bisa, nggak aktif gitu. Tinggal di config, my.ini, dirubah aja portnya di sini. Cari port yang kosong. Itu. Terus kayak misalkan ini port 443-nya atau 80-nya bentrok dari Apache-nya. Ini bisa terjadi kalau misalkan sama teman-teman pernah install aplikasi web server, aplikasi server atau apapun yang pakai port itu di komputernya, bentrok ya setting aja di php.ini. Bener ya, php.ini kayaknya ya. Iya Pak. Coba cari port ya. Bener Pak, ada sih port. Mana dia portnya? Mana dia portnya? Mana dia portnya? Banyak banget ini port. Skip kayaknya di sini kelewatan nih. Titik 2 Kecepatan port motor. titik 2 deh. Nah ini kalau tadi yang MySQL default portnya ya. Port ya sama dengan ya. Bukan titik 2 bro. Sama dengan ya. Bukan titik 2 bro. Bukan bro. Santai. Agak kalau nggak ada di file ini berarti di file yang lainnya. Biasalah, banyak belajar lupa kita. Ngeles aja ya. Di mana dia? Tadi portnya. Tadi itu portnya berapa sih? 80 atau 443. Saya cari 443 aja lah. Bukan di sini berarti, bukan di file ini. Kayaknya bukan di file ini. Adanya di sini kayaknya dah. Nah, ini dia. Nih, ya. Jadi bukan di file yang tadi, sorry. Di Apache ini ya, ada TPD yang conf-nya. HTTP config. File configuration-nya. Tinggal dirubah aja nih portnya. Berapa yang kosong gitu. Biasanya kalau bentrok, kalau saran di Google, kalau kita searching rubah ke 80, biasanya itu. Ya, pokoknya di situ. Terus banyak nih file-file configuration-nya dan segala macamnya. Ini config untuk PHP admin yang akan banyak kita gunakan. Yang penting kalau udah running kayak gini, tinggal buka browsernya. Nah ini udah saya open ya. Udah saya open, kebetulan kita buka lagi baru aja. Ini di hide dulu nih, ribet nih. Jalanin ya, atau bukanya tinggal ketik localhost, enter. Kalau emang sukses, nanti akan muncul homepage atau dashboard dari si web server SAM ini. Nah ini tadi saya pakai yang versinya 7.4.25, belum saya upload lagi, update lagi, ntar aja lah. Belum ada kebutuhan gitu ya. Nah ini menu-menunya dan lain-lain. Kalau kita mau coba lihat halaman di mana nanti kita akan mengelola database kita, itu adanya di phpMyAdmin. Nah ini ya, di phpMyAdmin-nya kita bisa lihat server kita running di IP 127.0.0.1 via TCP/IP. Server tipenya adalah MariaDB. SSL belum kita pakai karena ini lokal. Server versionnya 10.4.21 MariaDB. Terus protokol versi 10, usernya root ya, karena kita tadi kalau saat install nggak ada perubahan, user RAM-nya defaultnya root. Passwordnya defaultnya kosong gitu ya. Ini database server. Web servernya pakai Apache yang 2.4.51 64 arsitekturnya. OpenSSL-nya juga ada di sini. PHP-nya udah support 7 ya, PHP versionnya nih. Terus phpMyAdmin, dokumentasi lain-lainnya tinggal lihat aja di sini. Nah, ini adalah halaman di mana nanti kita akan mengelola database kita ya. Di sini juga ada menu-menu lainnya. Ke home, kita mau empty session atau ada pertanyaan-pertanyaan dokumentasi, kita lihat bisa lihat di dokumentasi.
terus ada MariaDB dokumentasi dan lain-lain ya. Sampai dengan ini reload ininya aja ya. Terus, nah ini yang lainnya. Jadi kalau kita kecilkan, nah ini kelihatan semua menunya. Tapi kalau kita besarkan tampilannya biasanya dia kayak ke hidden ya. Jadi harus di-expand seperti ini. Bahasanya juga bisa diganti, mau bahasa Indonesia ada gitu ya. Bahasa Indonesia ada nih. Cuma kalau begini pakai bahasa Indonesia jadinya nama-namanya aneh. Sudah biasa familiar belajarnya dengan Inggris, dengan bahasa yang ya memang di realnya begitu ya. Banyak direferensi di modul seperti itu. Rubah ke bahasa Indonesia pasti akan bingung sendiri. Ini lagi Bahasa standarnya bahasa Inggris seperti ini. Mau nge-create database ya tinggal di new aja. Mau ngeliat database yang udah ada di sini. di sana di Database bawaannya biasanya ada information schema, MySQL, performance schema, PHP admin, dan tes biasanya nih. Ini database-nya ya. Tadi saya udah create, ada 2 nih, ada Laravel, ada Uncia. Penamaan database nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai karakter spesial, kecuali underscore dan strip. Penamaan database pokoknya seperti itu aja lah, simple, nggak ribet-ribet. Terus nama database juga jangan yang umum atau pasaran, nanti gampang lah diisengin orang. Iya. Oke, terus kalau mau nge-create atau kita pengen bikin websitenya gimana? Ya mau ngetikin si halaman PHP-nya, pasti dengan HTML juga ya dibungkusnya. Ya biasa di text editor aja, mau pakai apapun bebas. Tapi nyimpennya harus di sini, di folder atau di directory web server kita install. Kalau instalan defaultnya biasanya dia keinstallnya di C. Nah kalau saya rubah ke D. Gitu ya, samain aja lah. Mau C, D, tergantung teman-teman ngatur di awalnya. Yang pasti nanti ada folder sum atau directory sum. Terus file PHP-nya simpennya di htdocs ya. Nah di htdocs ini kayak public HTML-nya atau rumah utama, directory utama untuk nyimpen folder-folder webnya. Ingat ya folder-folder webnya. Folder webnya ini nih. Contoh ada 2 nih. Tes Laravel sama Uncia. Nah ini adalah folder webnya atau nama webnya yang nanti akan kita akses. Contoh mau akses yang Uncia. Tinggal dibuka aja localhost, cara ngetiknya gini ya. Terus kalau saya ketikin Uncia kecil semua begini, nah ini masih bisa diakses. Gitu. Nah, kenapa muncul ada folder lagi? Karena dalamnya ada folder lagi. Nah ini nih, subdomain istilahnya lah. Nah, klik, nah kan, domain. Nah ini dia, ini ada file-filenya nih. Kalau mau buka file langsung ya ketikan lengkap ya, ketikan lengkap direktori-direktorinya sampai dengan mau akses filenya yang mana. Gitu. Oke, itu dari penjelasan atau pengenalan awal mengenai si pengenalan PHP ini. Next materinya, mainkan Pak Bro Firza. Oke, siap. Ya, kalau saya kenal-kenalan buka-buka, selanjutnya silakan tackle lah. Baik, terima kasih Pak Riyad ya. Tadi sebenarnya udah materinya udah semua loh Pak ini. Belum. Ya tes koneksi lah, tes koneksi aja. Walaupun koneksi di ya? pertemuan berikutnya tes koneksi. Cuma sekarang nggak afdol kalau cuma ngejelasin itunya aja. Tes kon aja lah. Oke, Nanti siap. ada file, cuma di tadi baru sampai slide ketiga, selebihnya di handle dah penjelasannya. Nanti baru kita contohnya saya dah. Oke, siap Pak. Nah, kalau tadi kan Pak Riyad udah ngejelasin ya gimana caranya menginstal web server XMPP. Lalu juga dijelaskan sama Pak Riyad tadi ya kalau untuk menyimpan directory dari project web kita yang akan dijalankan di XMPP itu teman-teman harus simpan di folder htdoc ya, yang ada di dalam folder MySQL-nya, XMPP-nya maksudnya. Mohon maaf. Nah, sebenarnya di dalam folder si XMPP sendiri, dia tidak hanya berisikan ini saya udah share screen belum ya? Belum ya? Nah, sebenarnya di dalam folder XMPP sendiri, kalau teman-teman perhatikan, dia isinya tidak hanya folder htdoc aja ya, melainkan modul-modul lain seperti FileZilla, Mercury, dan juga MySQL pun dia tersimpan di folder XMPP ini. Nah, namun agar si file project HTML tadi dapat terbaca di directory atau di web server kita, teman-teman harus menyimpan folder ataupun direktorinya di dalam folder XMPP
dan folder htdoc. Jadi di dalam folder XMPP, di sana ada folder htdoc, teman-teman simpan di sana. Contohnya mungkin ini beberapa contoh program ya yang sudah saya masukkan ke dalam web server. Jadi di sini teman-teman bisa buat satu buah folder misalnya untuk pertemuan 4 misalnya mau tes gitu ya. Teman-teman tinggal create aja di dalam htdoc, create di foldernya misal nama projectnya pertemuan 4 gitu ya. Pertemuan 4 PHP misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di dalam folder pertemuan 4 PHP ini teman-teman bisa buat file PHP-nya. Lalu melanjutkan terkait dengan web server tadi. Tadi kan Pak Riyad udah menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan XMPP, lalu kegunaannya, modulnya apa saja. Nah, tentu untuk mengaktifkan si Apache atau Apache itu di sini bisa dibilang kayak server ini ya, server yang menjalankan script PHP-nya. Dan juga MySQL-nya, teman-teman bisa menekan tombol start di bagian action ini ya, di kolom action. Untuk config-nya tadi sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang kita mau cari tahu bahwasanya si MySQL ini dia sudah connect belum sih sama si Apache-nya, dia sudah terintegrasi belum sih si MySQL dengan PHP-nya. Nah, gimana cara ceknya? Cara ceknya teman-teman bisa tuliskan localhost. Ini cara pertama ya, localhost. Nah, teman-teman bisa sertakan portnya. Kalau misalnya teman-teman tadi portnya defaultnya mengikuti tutorial yang atau materi dari Pak Riyad, kan di sana portnya 80 ya. Nah, teman-teman enter aja kayak gini, localhost 80. Di sini dia titik 280-nya hilang karena memang secara default si localhost tuh memang server tuh berada di port 80 ya, teman-teman. Kecuali misalnya di sini saya punya 2 buah server ya. Yang pertama server untuk PHP, yang kedua server untuk Python. Server untuk Python di sini saya tempatkan di localhost 8069 biar nggak bentrok gitu ya. Nah, maka untuk mengakses yang server Python-nya pun saya di sini harus tuliskan 8069. Nah, namun kalau yang defaultnya tadi 80, kita tidak perlu tuliskan ya titik 80. Bisa teman-teman tulis localhost saja. Nah, untuk ngecek apakah si MySQL dan si PHP ini dia sudah connect atau belum, teman-teman bisa klik di bagian phpMyAdmin. Tadi udah dijelaskan juga ya sama Pak Riyad ya sebenarnya. Nah, kalau MySQL-nya belum connect biasanya ke si PHP-nya, si phpMyAdmin ini dia akan menampilkan pesan error gitu ya teman-teman. Bahwasanya si MySQL-nya belum connect ataupun si MySQL-nya dia belum menyala gitu. Nah, namun karena kita tadi sudah menyalakan modul MySQL-nya, sehingga nanti ketika kita klik di menu phpMyAdmin, dia akan menampilkan dashboard admin dari MySQL-nya atau phpMyAdmin-nya gitu ya, interface-nya. Nah, mungkin sekarang kita coba lihat ya, bagaimana kalau misalnya si MySQL ini saya matikan modul MySQL-nya. Tentu saja di sini webnya atau web servernya dia masih jalan sehingga dia masih tetap bisa menampilkan PHP-nya. Namun ketika kita klik di bagian phpMyAdmin, nantinya si XMPP ini dia akan menampilkan pesan error. Begitu juga kalau misalnya teman-teman belum menginstal MySQL-nya ataupun ada trouble di MySQL-nya seperti usernya tidak memiliki akses ataupun password yang salah dan lain sebagainya, dia akan tampil di sini ya. Tampilan errornya kurang lebih seperti ini. Jadi di tampilan error di sini diberitahu bahwasanya dia errornya di bagian mana dan mengapa bisa terjadi error. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya no connection could be made because the target machine active refuse it. Jadi si ininya mesinnya dia MySQL-nya masih belum jalan gitu ya, dikasih tahu. Nah, kalau misalnya sekarang kita jalankan lagi, nah kita refresh browsernya, maka dia akan tampil gitu ya, si halaman phpMyAdmin-nya ini. Nah, untuk menguji apakah aplikasi PHP dapat mengakses database MySQL, kita bisa menggunakan phpMyAdmin. Tadi sudah kita praktekkan ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan phpMyAdmin? Jadi, phpMyAdmin ini adalah sebuah aplikasi manajemen database MySQL yang berbasis web, memiliki kegunaan untuk mempermudah pengaksesan database. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di mata kuliah basis data ya, teman-teman ngakses database itu melalui command prompt,
Dimana kalau misalnya mau nampilin data harus nulis select bintang from table apa, baru nanti si data-datanya itu muncul. Nah, berbeda halnya dengan PHP-MyAdmin. Dalam PHP-MyAdmin, untuk mengelola suatu database, teman-teman sudah disuguhkan satu interface. Baik itu untuk membuat database, memasukkan data, membuat table, menghapus table, hingga menghapus data, teman-teman bisa gunakan fitur-fitur yang ada pada user interface PHP-MyAdmin. Nah, mungkin kita coba praktekkan ya teman-teman ya. Misalnya di sini saya tadi kan sudah buat satu buah folder, yakni pertemuan 4 PHP gitu ya. Nah, kita coba praktekkan. Kita akan buat satu buah database. Nama database-nya misalnya pertemuan 4 PHP juga gitu ya. Sama dengan nama folder di htdoc-nya. Nah, untuk membuatnya, teman-teman bisa klik di bagian new ini. Di sini ada tabung ya, gambar simbol database-nya, klik new. Sehingga nanti akan menampilkan tampilan seperti ini, databases. Di sini ada daftar database yang sudah dibuat, dan kalau teman-teman mau buat, tinggal tuliskan di sini namanya, nama database-nya apa, dan teman-teman klik create. Nah, kalau ini dia format penulisan database-nya. Namun, pada umumnya, format penulisan database itu menggunakan UTF-8 ya. Jadi, teman-teman nggak perlu ganti ya di bagian sini. Nanti, penulisan atau style cara penulisan, format penulisan database ini dia akan berpengaruh dengan proses import dan juga ekspor data dari database-nya. Nah, biasanya kan kita import data atau ekspor data, kalau file datanya nggak begitu besar, kita bisa ekspor dalam bentuk CSV ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh ya di bagian sini. Jadi, teman-teman pastikan jangan ubah ya. Lalu klik create. Nah, nanti akan muncul pesan bahwasanya database sudah berhasil dibuat. Nah, di sini ada form tambahan, form lanjutan, di mana teman-teman di dalam database kan tentunya harus ada table. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan table. Di sini ditanya pun jumlah kolomnya berapa. Misal di sini saya akan buat satu buah table. Saya tabelnya user gitu ya. Kolomnya 4 saja. Di sini misalnya ada ID-nya, dia integer. Lalu kita buat primary key misalnya. Nah, untuk buat primary key, teman-teman klik ini aja, auto increment. Nah, nanti secara otomatis dia akan membuat si field ID ini sebagai primary key misalnya. Lalu nama, biasanya formatnya varchar, var karakter. Lalu email, ini panjang dari var karakternya ya, 255. Var karakternya 255 juga misalnya, dan password misalnya. Passwordnya var karakter juga. Nah, seperti ini. Nah, setelah teman-teman mengisi keseluruhan nama fieldnya dan juga format dari fieldnya, teman-teman klik bagian Go ini. Sehingga nanti dia akan membuat satu buah table ya. Nah, ini Go ini untuk menambahkan ya. Kalau sudah save maksudnya. Nah, ini mungkin saya save saja. Nah, nanti di dalam database tersebut maka akan terlihat satu buah table yang dinamakan dengan table user ya. Nah, gitu ya cara buat database-nya. Jadi nanti kita akan coba praktekkan gimana caranya konekin si database ini dengan si PHP-nya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kurang lebih tampilan XMPP yang lawas ya, yang versi sebelumnya ini seperti ini ya. Ini versi 1.8.3. Namun tadi tampilan kita sedikit beda ya, karena kita menggunakan XMPP versi terbaru. Dan ini tampilan PHP-MyAdmin-nya. Untuk pesan errornya seperti ini ya. Yang kiri biasanya ini pesan error karena database-nya server database-nya belum nyala ya, MySQL-nya belum nyala. Sementara yang di bagian kanan ini dia ada keterangannya nih, access deny for user root, localhost using password null. Nah, jadi akses database-nya dia ternyata tidak diberi untuk si user root ini. Sementara kita di settingan MySQL-nya itu menggunakan user root ya. Biasanya di sini nih teman-teman, settingan user MySQL ini di MyAdmin ya, my.ini, mohon maaf, di modul MySQL, klik bagian config, klik bagian my.ini. Nah, di sini biasanya ada nih settingannya. Di sini ada password database-nya, lalu port dari database-nya. Nah, teman-teman bisa ubah di bagian sini ya. Bahkan di sini pakainya localhost. Localhost berarti kan portnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan atau bisa ubah di bagian sini.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang mengenai jenis-jenis koneksi PHP MySQL. Untuk dapat menggunakan dan mengakses database MySQL, PHP menyediakan 3 cara koneksi. Jadi bisa dibilang ini selain cara, ini pun merupakan ekstensi ya, atau fitur yang dimiliki oleh si PHP. Jadi si PHP itu memiliki 3 ekstensi untuk menghubungkan PHP dan MySQL. Ekstensi yang pertama adalah ekstensi MySQL. Ini versi dari koneksi PHP dan MySQL yang paling awal ya. Jadi awal mula koneksi PHP dan MySQL dibuat ini ekstensinya menggunakan ekstensi MySQL. Meski di versi 5.5-nya, PHP 5.5, si ekstensi MySQL ini dia sudah tidak disarankan lagi atau sudah deprecated gitu ya. Dan mungkin saja di versi terbarunya nanti si ekstensi MySQL ini dia akan dihapus gitu. Selanjutnya ada ekstensi MySQLi. Nah, bedanya apa sih? Ini bedanya hanya I aja ya. Kalau di MySQL dia nggak ada I-nya, kalau di MySQLi di sini ada I-nya. Nah, mungkin dari segi nama gitu aja ya perbedaannya. Nah, namun ternyata si MySQL dan MySQL ini dia memiliki perbedaan di segi pemanggilan fungsinya atau pemanggilan kodenya. Kalau misalnya di MySQL ini teman-teman mau bikin satu buah koneksi database, teman-teman cukup panggil fungsinya secara struktural atau secara prosedural saja. Codingannya codingan prosedural saja. Jadi ekstensinya sudah didefinisikan ya di modul ekstensi MySQL-nya. Teman-teman tinggal panggil, misalnya untuk konekkan database tinggal panggil dengan fungsi MySQL/database misalnya atau /connect misalnya atau _connect. Nah, teman-teman tinggal panggil fungsinya. Nah, lain halnya dengan MySQLi, si MySQLi ini dia bisa membuat koneksi database itu dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah cara prosedural, cara yang kedua adalah cara object oriented programming atau OOP ya, PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai MySQLi yang prosedural, teman-teman sama caranya seperti MySQL. Cukup panggil fungsinya saja. Nah, namun kalau misalnya mau pakai yang PDO, teman-teman bisa buat objeknya dulu, lalu dari objek tersebut teman-teman bisa panggil metodenya. Dan yang terakhir adalah koneksi PDO. Nah, PDO ini dia singkatan dari PHP Data Object. Nah, dari namanya aja nih udah jelas ya, dia ada kaitannya dengan objek. Jadi, di sini si koneksi PDO ini codingannya atau kodenya tuh memang 100% dia di-coding untuk bahasa pemrograman yang mendukung object oriented programming. Selain itu, si ekstensi PDO ini dia tidak hanya mendukung koneksi PHP ke MySQL saja, melainkan dia sudah mendukung koneksi PHP ke database lain MySQL. Contohnya seperti MongoDB, lalu ke Oracle, nah itu dia sudah mendukung ya. Meski kalau di MongoDB, kalau nggak salah, dia harus ada ekstensi tambahan lagi. Tapi dia secara struktur, si PDO ini dia sudah mendukung ya untuk menjalankan database selain MySQL. Nah, jadi kelebihannya itu ya, selain dia penulisannya object oriented, si PDO pun dia sudah mendukung beberapa database selain MySQL. Nah, perkembangan cara koneksi PHP dan MySQL. PHP merupakan bahasa pemrograman yang selalu diupdate dan berkembang, mengikuti teknologi terbaru. Saat ini, PBO merupakan tren pemrograman PHP, dan hal ini juga mempengaruhi cara mengakses database-nya, di mana PDO menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nah, MySQLi tersedia dalam bentuk oriented object tadi dan juga prosedural, diakses melalui fungsi-fungsi. Sedangkan si MySQL extension sepenuhnya menggunakan pemrograman prosedural. Nah, jadi itu ya perbedaan antara MySQL, MySQLi, dan PDO. Koneksi MySQL dengan MySQL extension ya. Koneksi MySQL-nya menggunakan MySQL extension. Jadi pada tahun 2008-an itu biasanya para programmer PHP ini menghubungkan PHP dengan MySQL ini menggunakan fungsi-fungsi seperti MySQL_connect, lalu menjalankan query-nya MySQL_query, dan untuk menampilkan datanya biasanya dia menggunakan MySQL_fetch array.
Nah, ini merupakan fungsi-fungsi yang terhubung ke dalam MySQL extension. Nah, sedangkan di PHP versi 5, si PHP itu dia memutuskan untuk membuat MySQL extension ini berstatus deprecated atau tidak disarankan lagi dalam penggunaannya. Jadi, di versi 5.5 ini, teman-teman dituntut untuk menggunakan koneksi MySQLi ataupun PDO gitu ya. Bahkan kalau nggak salah di versi paling barunya MySQLi yang struktural pun, yang prosedural, dia sudah tidak disarankan lagi ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan alasannya MySQLi versi terbaru itu memiliki fitur-fitur yang semakin lengkap. Nah, jadi alasannya itu berkaitan dengan si database-nya itu sendiri. Nah, kalau di versi lama, si database-nya dia hanya, atau si extension-nya ini dia hanya mendukung sebagian kecil fitur-fitur yang dimiliki MySQL, sedangkan di versi terbarunya, di sini si PHP dia dituntut untuk dapat terintegrasi dengan fitur-fitur MySQL yang lebih, atau versi yang lebih baru gitu ya. Sehingga PHP memutuskan untuk membuat fungsi ekstensi baru yang dapat terintegrasi dengan MySQL server tadi. Nah, koneksi MySQL dengan MySQL extension nih, yang kedua, kalau tadi MySQL ya. Sebagai pengganti MySQL extension, PHP menyediakan MySQLi extension. MySQLi extension ini adalah perbaikan dari MySQL extension. Jadi di sini si MySQLi ini dia fiturnya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan MySQL, dan fungsinya pun jauh lebih banyak gitu. Di mana si MySQLi extension ini dikembangkan untuk mendukung fitur-fitur terbaru untuk MySQL versi 4.1 ke atas. Jadi untuk pengguna MySQL 4.1, dia sudah dipastikan sebagian fungsinya itu tidak akan bisa dijalankan di ekstensi MySQL. Jadi harus minimal menggunakan MySQLi ya. Hampir semua fungsi yang ada pada MySQL extension juga tersedia pada MySQLi. Sintaks MySQLi sangat mirip dengan MySQL, sehingga jika teman-teman sudah cukup familiar dengan MySQL extension, teman-teman seharusnya tidak akan kesulitan lagi menggunakan MySQLi extension ini. Dan yang terakhir adalah koneksi MySQL dengan PDO atau PHP Data Object. Nah, PDO sendiri adalah ekstensi atau penambahan fitur dalam PHP yang dirancang sebagai interface universal untuk pengaksesan berbagai jenis database. Jadi uniknya selain si PDO ini dia dikembangkan dengan konsep Object Oriented Programming, si PDO pun dia sudah menunjang database selain MySQL itu sendiri. Jadi PHP dia sudah bisa mengakses database seperti Oracle, seperti database MongoDB, dan seterusnya ya. Nah, mungkin kalau misalnya PostgreSQL sama MariaDB, nah itu kan beda Pak database-nya, tapi kan dia sama-sama juga kan. Dia sama-sama pakai query gitu ya MySQL ya. Nah, yang dimaksud di sini dia sudah mendukung yang lebih universal, dia bisa mendukung penggunaan database yang konsepnya jauh berbeda dengan MySQL ya. Contohnya seperti MongoDB kan dia NoSQL ya. Dia pembuatan database-nya tuh seperti graph ya. Singkatan dari not only SQL ya. NoSQL tuh dia bukan SQL gitu. Saya awal mula belajar database dulu, NoSQL tuh mungkin singkatan dari NoSQL, bukan SQL gitu ya. Menerjemahkannya. Tapi ternyata NoSQL itu dia adalah singkatan dari not only SQL. Jadi dia database-nya tidak hanya memanggil menggunakan SQL saja, melainkan dia menggunakan sistem graph. Nah, dari ketiga cara koneksi PHP dengan MySQL ini, metode yang disarankan adalah menggunakan MySQLi atau PDO. Nah, namun lebih spesifiknya saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan MySQLi yang object oriented ataupun PDO. Nah, bahkan di framework bahasa pemrograman, biasanya untuk melakukan koneksi database ataupun memanggil suatu query, teman-teman dituntut menggunakan metode dari suatu kelas ya. Jadi memang nggak ada salahnya ya belajar oriented object di PHP ini. Karena nanti bisa kita gunakan juga pada framework PHP itu sendiri. Nah, adapun perbandingan antara ekstensi MySQL, MySQLi, dan juga PDO sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwasanya beberapa fitur
sudah mendukung PDO namun belum mendukung MySQL dan sebaliknya gitu ya. Ini teman-teman mungkin bisa baca sendiri di PPT-nya. Nah, ini contoh dari penulisan kode menggunakan PDO, menggunakan MySQL dan juga menggunakan MySQLi. Di baris yang paling pertama ini yang di bagian sini ya, mungkin ini saya coba gambarkan. Saya tuliskan ya. Saya kasih tanda. Nah, di bagian sini oke. Nah, di yang ini yang saya kotakin ini merupakan kode untuk MySQL ya. Untuk ekstensi MySQL. Nah, ini yang sudah tidak disarankan ya. Di mana di sini dia hanya memanggil fungsi dari si ekstensi MySQL itu sendiri. Contohnya untuk menghubungkan ke database, dia hanya memanggil fungsi MySQL Connect, lalu memasukkan parameter-parameternya. Nah, di sini parameter yang digunakan oleh si fungsi MySQL Connect sendiri, yang pertama ini adalah IP dari servernya. Karena kita jalankan servernya tadi di XMPP, kita gunakan localhost. Tapi localhost pun ini teman-teman bisa ganti dengan 127.0.0.1. Nah, ini dia setara dengan localhost ya. Setara dengan localhost. Nah, kalau teman-teman ganti ininya, misalnya, Pak, saya portnya diganti, Pak. Gimana, Pak, kalau portnya diganti? Nah, kalau portnya diganti, teman-teman kasih titik aja 2 di sini, di depan localhostnya. Misalnya portnya 8080. Nah, teman-teman tulis di sini localhost 8080. Atau 127.0.1.2.8080. Nah, bisa gitu ya, kalau misalnya portnya diganti. Lalu parameter yang kedua ini adalah user dari MySQL-nya. Di sini kita gunakan user root ya, user bawaan. Dan di sini adalah di parameter yang ketiga adalah password. Nah, ini mungkin saya tuliskan ya. Ini user MySQL-nya. Nah, kalau ini password ya. PWD aja kali ya, PWD. Password MySQL. Nah. Lalu di baris kedua ini, MySQL select DB digunakan untuk memilih database-nya. Nah, ini di baris pertama ini yang MySQL Connect ini dia hanya menghubungkan si PHP ke server MySQL-nya. Dia belum milih database spesifiknya. Nah, sementara di perintah atau di baris kedua ini, di fungsi MySQL select DB ini, kita memilih lebih spesifik ya, database-nya yang mana. Misalnya di sini nama database-nya universitas. Kalau tadi saya buat nama database-nya pertemuan 4 PHP, berarti teman-teman bisa ganti parameternya dengan pertemuan 4 PHP. Dan di bawahnya ini adalah result. Result ini variabel yang menampung hasil dari eksekusi query database-nya. Nah, untuk menjalankan query database, teman-teman bisa gunakan fungsi MySQL_query ini. Nah, di sini, di dalamnya parameternya, teman-teman bisa tuliskan query-nya. Misalnya untuk manggil keseluruhan data di table mahasiswa, teman-teman bisa gunakan select bintang from mahasiswa. Dan di bagian paling bawah ini, di sini ada variabel row. Variabel row dia digunakan untuk menampung hasil dari query tadi. Jadi hasil query-nya tadi, dia masih berbentuk objek. Nah, dari objek ini misalnya kita akan coba tampilkan ke dalam bentuk table misalnya. Nah, table PHP maksudnya, atau table HTML maksud saya. Nah, teman-teman bisa gunakan MySQL fetch ASOC ini. Jadi nanti si MySQL fetch ini, dia akan mengubah si result atau hasil pemanggilan query-nya tadi, apakah mau dibikin bentuk array, mau dibentuk objek. Nah, nanti dia tinggal disesuaikan dengan metode teman-teman untuk menampilkan di HTML-nya. Nah, lalu yang kedua ini adalah cara menggunakan MySQLi. Nah, di sini saya tuliskan sengaja MySQLi ini yang Object Oriented Programming. Bedanya apa sih, Pak? MySQLi yang bukan Object Oriented dan Oriented. Kalau Object Oriented, biasanya dia di sini ada tanda panahnya seperti ini. Nah, tanda panah ini dia berarti bacanya kayak gimana, Pak? Bacanya tuh query method ini kan method query ya. Query method ini dia dimiliki oleh si kelas MySQL ini. Atau kelas yang berada yang ditampung di variabel MySQLi ini. Di mana si variabel MySQLi ini dia didapatkan dari pembuatan objek dari kelas MySQLi. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ingat
bahasa pemrograman PBO, Java gitu ya. Biasanya untuk membuat satu buah objek dari kelas itu, teman-teman bisa gunakan new seperti ini. Nah, jadi bisa dibilang ini si koneksi database-nya ini dia dibikin satu objek ya. Nah, dari objek itu nantinya dia akan dipanggil metode-metodenya. Di antaranya ada metode query untuk menjalankan query, lalu ada metode fetch assoc untuk menentukan format dari keluaran database-nya, ataupun nanti fetch array atau fetch sebagainya bisa digunakan atau dimasukkan ke looping yang nantinya kita bisa print atau tampilkan dalam bentuk table HTML. Dan di bagian terakhir ini merupakan contoh kode untuk PDO ya, atau PHP Data Object. Kurang lebih dia penulisannya mirip dengan MySQL ya. Kalau teman-teman perhatikan ini sama ya. Jadi untuk memanggil query-nya dia sama pakai metode query. Lalu perbedaannya mungkin ini ya, di bagian fetch-nya di sini dia fetch-nya ternyata assoc-nya tuh sebagai parameternya. Nah, mungkin perbedaannya hanya dikit ya, teman-teman ya. Namun perbedaan mencolok kalau teman-teman perhatikan berada pada si kelasnya. Dimana kalau di MySQL ini dia yang dibuat adalah objek dari kelas MySQL. Sedangkan pada PDO di sini ya, ini yang saya buletin, objek yang dibuat adalah dari kelas PDO. Nah, antara kelas PDO dan kelas MySQL pun dia memiliki parameter yang berbeda. Contoh misalnya kalau di MySQL dia parameter pertama itu untuk lokasi lokasi MySQL servernya. Di sini karena lokal ditulisnya localhost. Lalu parameter keduanya ini adalah usernya ya, user root. Di parameter ketiganya ini passwordnya, jadi passwordnya QWERTY gitu ya, passwordnya. Dan di bagian universitas ini dia langsung merujuk pada database-nya, nama database-nya, nama DB. Nah, sementara di PDO di bagian hostnya ini dia disatukan dengan database-nya, parameternya. Jadi di parameter pertama ini teman-teman harus panggil jenis driver database-nya apa. Misalnya di sini saya pakainya MySQL. Berarti teman-teman tuliskan di sini MySQL. Kalau misalnya teman-teman pakai Oracle, mungkin teman-teman tinggal tuliskan Oracle seperti ini, Oracle. Titik 2 host, sedikit lebih ribet ya. Nah, di sini hostnya apa? Misalnya hostnya localhost, tinggal tulis localhost. Atau mungkin teman-teman udah punya server database sendiri, tinggal masukkan IP-nya ya, dan juga portnya. Nah, ini biasanya IP dan port. Lalu dipisahkan dengan titik koma, ini ya titik koma, dan diikuti dengan DB name sama dengan nama database-nya. Nah, di sini nama database-nya sendiri adalah universitas. Lalu untuk parameter kedua, di sini ada root, dan parameter ketiganya ini ada password dari database-nya. Di baris selanjutnya di sini pemanggilan query ya, sama saja dengan yang MySQL. Dan di bagian akhirnya dia akan menentukan jenis data yang dipanggil dari database tadi akan dibentuk objek ataupun dipanggil dalam bentuk array gitu. Nah, dari tadi kita ngomongin ekstensi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekstensi PHP itu dan gimana sih cara settingnya? Nah, jika teman-teman ingin menginstal PHP melalui XMPP, maka MySQL ekstensi ini telah aktif secara default dan teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Namun jika teman-teman menginstal PHP atau ekstensi XMPP-nya ini ekstensi MySQL ini secara terpisah, teman-teman harus mengaktifkannya dulu di settingan PHP agar mendukung MySQL. Nah, contoh mungkin ya, kita coba buka server MySQL-nya. Lalu teman-teman buka di bagian Apache, di bagian config, dan php.ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini banyak banget nih. Banyak banget ekstensi-ekstensi yang memang masih belum kita aktifkan. Kita coba cari dulu tadi ya, ekstensi MySQL. Jadi si MySQL ini, si Apache ini sebenarnya sudah menyediakan berbagai macam ekstensi, cuman kita di sini belum aktifkan gitu ya. Nah, ini ya ekstensi MySQL, ini sudah aktif karena di sini di belakangnya dia tidak diawali dengan titik koma. Kalau contoh ekstensi yang masih belum aktif tuh seperti mana ya? Seperti di sini ada nggak ya Oracle? Ada ya.
Nah, biasanya kalau ekstensi yang belum diaktifkan ini, dia diawali dengan titik koma seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengaktifkannya, teman-teman harus menghapus titik komanya. Seperti itu ya. Nah, ini ya cara setting MySQL ekstensi dengan php.ini. Misal contoh di sini ekstensi php._mysql. Kalau misalnya dia di depannya masih ada titik koma seperti ini, berarti ini ekstensinya masih belum aktif ya. Contohnya di sini php_active dia masih belum aktif karena dia diawali dengan titik koma seperti ini. Nah, lain halnya dengan MySQLi ekstensi ini. Dia tidak diawali dengan titik koma, berarti di sini ekstensinya sudah aktif. Jadi untuk mengaktifkannya teman-teman cukup hilangkan saja ya simbol titik koma yang berada di depan teks ekstensinya. Dan pastikan juga tanda titik koma di awal kedua ekstensi sudah dihapus untuk mengaktifkannya. Yang ininya udah dihapus ya. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau install ya ekstensi yang custom, ekstensi yang dibuat oleh komunitas misalnya, teman-teman bisa download ekstensi tersebut dan teman-teman bisa masukkan file .dll-nya ini di dalam folder xmpp php.ext. Nah, file settingan ini kalau tadi ya kita bahas lagi untuk file settingan php.ini mengilustrasikan kepada PHP untuk mengaktifkan suatu ekstensi. Namun apabila teman-teman ingin menambahkan ekstensi baru, teman-teman pun harus menyimpan atau memasukkan file ekstensi yang berformat DLL-nya ke dalam folder xmpp, php, dan ext ini. Ext ini singkatan dari extension. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat, kira-kira ekstensi apa aja yang sudah terinstall di xmpp, teman-teman bisa buka di folder xmpp, lalu php ya, php, dan .exp ya. Nah, ini ext ya, sorry. Nah, ini daftar ekstensi yang sudah ada di web server kita. Jadi di sini belum ada ya, untuk Apache belum, untuk Oracle belum ada, untuk MongoDB belum ada. Teman-teman bisa cari di Google ya. Kalau mau menambahkan ekstensi baru, teman-teman bisa coba cari di Google. Ekstensinya misalnya MongoDB php.dll. Nah, ini teman-teman DLL-nya tinggal download saja. Lalu DLL-nya teman-teman masukkan ke sana, ke dalam file php ext gitu ya. Dan teman-teman tambahkan extension sama dengan php mongodb.dll ini di bagian php.ininya ya. Nah, seperti itu ya. Mudah ya teman-teman ya untuk menambahkan ekstensi di PHP ini. Kita lanjut. Nah, untuk memeriksa ekstensi di PHP ternyata dia sudah disediakan juga fiturnya oleh si XMPP. Jadi untuk memeriksa apakah settingan extension php._mysql ini sudah aktif, teman-teman bisa buka di bagian PHP info. Dalam halaman PHP info, carilah bagian MySQL seperti tampilan berikut. Contoh misalnya kita buka lagi tadi ya localhost-nya. Sini localhost saja, tidak perlu localhost myadmin. Nah, di bagian localhost ini teman-teman bisa coba klik di bagian menu PHP info. Nah, maka di sini akan ditampilkan mulai dari versi PHP-nya, ternyata di sini saya pakai versi PHP 7.3. Lalu daftar ekstensi yang sudah diinstal. Contohnya ekstensi PDO misalnya di sini ya. Ini harusnya sudah ada. Nah, ini. Di sini dijelaskan bahwasanya ekstensi PDO-nya itu sudah ada, dia sudah ada di versi mananya biasanya sudah dijelaskan ya. Di sini udah ada belum? Ada juga nggak ya keterangannya? Oh, ini ya penulis yang bikin ininya. Biasanya dia ada keterangannya ya. Mungkin ini karena dia ekstensi bawaan PHP, jadi di sini nggak ada keterangannya. Biasanya kalau ekstensi-ekstensi yang dibuat oleh komunitas, dia ada keterangannya. Mulai dari yang buatnya siapa, lalu versi berapa, dibuatnya kapan, biasanya dia dijelaskan di sini ya. Di PHP info ini. Oke, jadi gitu ya cara mencari tahu bahwasanya ekstensi sudah diaktifkan apa belum di PHP. Oke, mungkin sekarang kita akan coba praktekkan saja ya teman-teman ya untuk koneksi ke database-nya. Untuk kodenya kita bisa contoh kode yang ada di sini. Misal pertama kita akan buat dulu satu buah atau kita konekkan dulu folder yang tadi sudah dibuat ya di drive C.
lalu di folder XMPP dan folder htdoc. Di sini di folder pertemuan 4 PHP ya, ini ya. Saya select folder. Lalu di sini kita akan coba buat satu buah file baru. Nah, di sini saya rekomendasikan teman-teman buat filenya itu index.php, namanya index ya nama filenya. Karena nanti ketika kita panggil root dari pertemuan 4 PHP-nya, kita tidak perlu lagi menuliskan nama file PHP-nya. Dia secara otomatis akan memanggil si file index ini. Lain halnya kalau kita kasih nama misalnya pertemuan 4.php. Nah, nanti secara otomatis si root pertemuan 4 PHP ini ketika teman-teman tuliskan ini ya, misalnya teman-teman tuliskan localhost lalu pertemuan 4 PHP. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan nama filenya secara spesifik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nulisnya misalnya pertemuan 4.php ya teman-teman harus tuliskan juga nama filenya pertemuan 4.php di bagian sininya. Nah, ini karena memang kita belum buat file PHP-nya sehingga dia akan memunculkan pesan error seperti ini ya. Ini salah tulis folder juga ya, pertemuan harusnya gini, pertemuan 4 PHP ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dia tidak tampil pesan error karena memang kita sudah buat file PHP index.php-nya. Ini ya. Nah, lalu kita coba tuliskan saja di sini kode PHP-nya. Kita buka dengan tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya kurung tutup. Lalu misalnya di sini kita akan coba buat satu buah variabel baru, yakni MySQL. Di mana MySQL ini dia akan memanggil satu buah metode ya. Kita di sini jalankan dulu metode MySQL. Jadi kita nggak pakai MySQL atau PDO. Kita coba dulu menggunakan MySQL. Nah, metodenya atau fungsinya sendiri yang akan kita gunakan adalah MySQL_connect. Nah, seperti ini ya. Untuk fungsi, teman-teman pastikan menggunakan kurung bulat seperti ini. Dan diakhiri dengan titik koma ya kalau di PHP. Nah, si MySQL Connect ini, dia memiliki 3 buah parameter. Tadi kalau kita ingat-ingat di penjelasan materi, parameter pertama ini dia adalah servernya. Tentu saja di sini servernya kita masih lokal, kita tuliskan localhost. Lalu parameter kedua adalah usernya, di sini usernya root. Dan parameter ketiga adalah parameter password. Di sini passwordnya saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password ya di database saya. Nah, untuk menguji apakah si MySQL ini sudah berjalan atau belum, kita gunakan metode atau fungsi die. Lalu di sini teman-teman tuliskan vardam di dalam die-nya. Vardam misalnya. Dan tuliskan di dalam vardam, fungsi vardam. Teman-teman tuliskan variabel MySQL-nya di sini. Nah, kita save ya. Lalu kita jalankan si localhost pertemuan 4 PHP-nya. Nah, di sini ada pesan error nih, kita baca dulu. Uncaught error call to undefined function MySQL connect bla bla bla. Oh, ternyata di sini si MySQL ekstensinya dia masih belum diaktifkan karena dia statusnya deprecated ya tadi ya. Sudah tidak disarankan. Sehingga tadi si fungsi MySQL connect ini enggak ini ya, belum teraktifkan. Maka kita harus aktifkan terlebih dahulu kayaknya. Extension MySQL ya. Oke, mungkin udah kelewat ya, kita coba ke atasin lagi. Extension MySQL. Di mana ya ini MySQL? MySQL iya. Bahkan MySQL udah nggak ada. Kayaknya udah dihapus ya. Di versi 7 ini kayaknya MySQL itu udah nggak ada ya teman-teman ya. Udah dihapus ya. Ya Pak Riyad ya. Kalau mau bisa sebenarnya nambahin sendiri. Nambahin sendiri ya. Begitu kita jalanin si Apache-nya memang sekarang sudah nggak mau dengan si extension MySQL ini. Mau nggak mau kita harus punya satu file convert. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih punya folder-folder atau web lama yang masih pakai modulnya MySQL, sebenarnya masih bisa, tapi butuh convert gitu. Jadi ada, kalau misalkan ada yang lagi searching nih, download aja satu file konversi. Jadi dari MySQL itu dia auto convert semua ke MySQL. Kita nggak ngerubah apapun di codingannya.
Kita nggak ngerubah apapun di query MySQL-nya. Tapi pada saat setiap koneksi kita harus include-kan atau sertakan si file konversi MySQL ke MySQLi. Cuma itu juga cara nggak akan bertahan lama. Jadi ya makin diupdate si web servernya, engine-nya semua juga itu nanti nggak akan jalan lagi. Memang sekarang ini sudah zamannya atau eranya yang VDO dimana ya, Pak? MySQL ini harus deprecated ya. Kebanyakan sekarang sudah pakai PHP data object ya, VDO. Iya. Karena kita tahu juga sekarang pemrograman orientasinya udah ke objek lagi, udah tidak ke struktur dan lain-lainnya. Ya ikutin era atau tren sekarang. Ya minimal walaupun tidak VDO pakai MySQL itu masih bisa. Itu aja. Nah, ini yang PHP ini apa yang versi sekarang mau dipaksakan pakai MySQL bisa, cuma ya tadi kita nambahin extension sendiri, convert lagi, ribet-ribet juga ya. Iya benar. Nah, ini saya izin share screen deh. Share screen siapa? Oke. Wah, nggak bisa share screen. Oh, Bisa. bisa, Pak. Oke, bisa. Tenang. Lagi ada ini lagi. Oke, tadi kalau mau ngatur atau menambah-nambahin extension ini itu di sini ya, di config, terus PHP ini. Nah, itu untuk pengaturannya. Jadi kalau misalkan dibuka open, file seperti ini. Kalau mau nambah-nambahin extension bisa aja, bisa kita tambahin sendiri di bagian paling bawah ini, bisa aja kita tambahin sendiri ya. Tapi ya nggak recommended. Dan file ini jangan sampai ada yang dirubah-rubah apapun kalau nggak ada keperluan, karena nanti urusannya ya banyak yang tidak running malah jadi salah config gitu ya. Ini file ini dibiarkan begini aja, kecuali memang kita ada kebutuhan khusus yang harus kita aktifkan. Kayak misalkan kalau mau make PGSQL gitu ya, PGSQL ya kita aktifkan dulu di extension PGSQL-nya. Dicari aja, di searching aja, PostgreSQL. Nah itu biasanya juga belum auto aktif di sini, masih di disable, jadi harus kita aktifkan manual. Dicari-cari aja, source-nya banyak, referensinya banyak. Nah ini coba saya langsung berikan contohnya aja ya. Ini kan tadi sudah nih, ini halaman dashboard untuk si web server SMPP atau SAM. Terus ini yang PHP info, jadi di sini teman-teman bisa lihat config-nya apaan aja. Terus environment-nya, header information, sampai dengan extension-nya atau engine-nya seperti tadi MySQLi, nah ini ada MySQLi, ada juga MySQL IND, nah ini banyak OpenSSL juga ada, PDO MySQL, ini sudah running semua, sudah ada semua, berarti harusnya sudah bisa jalan normal lah. Terus ini tadi halaman PHP-admin, dengan klik ini teman-teman nanti akan klik menu PHP-admin, nanti akan diarahkan ke sini. Ini dashboard-nya nih ya. Terus kalau mau misalkan lihat privilege-nya atau usernya siapa aja yang ada di sini nih, di privilege ini ya. Sorry, sini dulu, harusnya di sini user account. Nah ini akun-akun default yang ada dari si PHP-admin ya pada saat teman-teman install. Jadi ini bawaannya ya, bisa ngelihat global privilege-nya, password-nya apa aja, terus namanya siapa aja, hostname-nya. Nah ini hostname yang tadi nih, hostname untuk si web servernya. Privilege-nya ini all privilege semua. Kalau mau dirubah tinggal di edit privilege. Kalau mau nambahin akun untuk sebuah database, misalkan database ini kita mau assign ke salah satu akun, yang lain nggak bisa akses ya. Disinilah untuk ngaturnya ya. Nama akun tinggal klik aja add user account. Isi aja username-nya siapa, hostnya yang mana, passwordnya apa, dan lain-lain. Nah ini ya, ini privilege-nya nih, bisa ngapain aja. Nah ini pembahasannya banyak, nanti kita bahas di lain waktu aja. Oke, kita balik ke sini. Mau ngetes untuk coba connect, ya baru coba connect-in aja, bisa nggak connect ke PHP-adminnya, belum connect ke salah satu database-nya. Simple sebenarnya, cuma butuh satu line aja, kayak gini ya. Cuma butuh satu line, ini yang kita pakai MySQLi Connect. Cara untuk bikin file koneksi atau cara untuk mengkoneksikan ke database PHP-admin tuh banyak banget. Mungkin kalau teman-teman searching, wah ini modelnya banyak nih. Ada yang pertama modelnya seperti ini nih, satu baris kayak gini. Terus ada lagi yang modelnya seperti ini, sama aja, mau yang mana juga sama aja, yang penting bisa connect. Itu aja sih tujuan utamanya. Padahal sebenarnya satu baris ini juga udah cukup. Nah, ini saya coba buat satu file namanya testcon.php. Ini saya delete dah. Ya, kita bikin koneksinya cuma gini aja sebenarnya.
ketikin aja PHP, terus buat variabel, contohnya namanya con, bebas namanya mau con, mau koneksi, mau connection, bebas aja. Terserah sih, bikinnya pakai nama apa aja. Terus MySQLi, nah ini, terus connect. Ini suggestion-nya udah lengkap, dah tinggal diketikkan aja. Yang pertama kita ketikkan nama servernya, hostname-nya. Nama hostname-nya kan localhost ya. Localhost. Aduh, jempolnya kegedean. Jarinya kegedean, jempol semua maksudnya. Udah nama localhost. Nah, itu boleh pakai kutip 1, kutip 2 sama aja. Mau kutip 2 kayak gini, mau kutip 1 kayak ini sama ya. Localhost. Udah, parameter ini dipisahkan oleh koma. Terus username-nya, bawaannya kita pakai root. Udah, koma, passwordnya nggak ada, kosong, ini aja. Selesai, titik koma. Udah nih beres koneksi. Kita coba tes, kalau misalkan udah keinstall extension untuk running, saya bisa di sini run code. Nah, ini nggak ada apa-apa nih, nggak ada hasilnya. Iya, dia berhasil connect ya. Kayak contohnya nih, saya salah ngasih nama usernya root gitu ya. Oke. Saya run, nah tuh ya ada keterangannya nih, access denied for user root, nggak ada, emang nggak ada usernya ini gitu kan, atau sampai salah juga ngasih nama apa, localhostnya atau nama hostnya, gitu kan, sama dia akan salah juga. Nah ini nih, tuh ya, get address infonya ini failed, hostnya is known, tidak diketahui hostnya. Jadi jangan sampai salah di sini. Case sensitif, iya benar semuanya. Nah ini cara untuk ngetes koneksi ke mana? PHP admin ya. Kalau kita tes di browsernya, bisa kita langsung buka browsernya aja. Open browsernya. Contohnya tadi udah ada yang saya open. Sorry malah. Oh enggak ya, enggak, masih share screen ya. Keklik tadi nggak sengaja ya panelnya. Nah, ini coba saya akses ke foldernya. Saya nyimpen di sini. Aduh, kebuka. Saya tadi nyimpen di SAM, biasa di htdocs-nya. Terus tadi saya create satu folder namanya Unsia. Saya create lagi dalam folder Unsia namanya PHP. Saya create lagi ada pertemuan 4. Nah, ini filenya saya simpan di sini. Tuh. Saya simpan di situ filenya. Terus begitu saya buka seperti ini nih. Contohnya dari localhost, terus saya ketikin aja unsianya aja. Ini, nah saya pilih PHP, saya pilih pertemuan 4. Nah ini ada testcon ya, saya buka testcon. Blank ya, karena berhasil connect. Tuh, kalau misalkan ada yang salah, contoh, nih, nanti dia di sini, nah ini dia ya, baru kelihatan kesalahannya apa. Terus pengen ada notifnya gitu biar tahu nih salahnya di mana. Kalau berhasil ada keterangan apa berhasilnya. Kalau gagal keterangannya juga ada keterangan gagalnya. Ya kita bikin kondisi di sini. Contoh tadi kan saya udah bikin query untuk koneksinya di sini. Saya simpan di variabel con. Untuk mendeklarasikan variabel di PHP kita deklarasi awalnya initiate dengan tanda atau simbol dolar ya. Nah, saya deklarasikan seperti ini. Jadi kalau misalkan koneksinya nggak benar, gitu ya, koneksinya nggak benar, saya tampilkan koneksi gagal. Oke, ini ya. Terus kalau misalkan benar, saya pakai else aja. Echo koneksi berhasil. Dah, simple gini, tinggal di save. Terus kita running, ya, refresh, set, nah koneksi berhasil. Kalau gagal ya dia keluar gagal. Lagi reload ya. Nah ini dia, tadi ya, pokoknya si hostnya salah. Ini salah satu contoh untuk mengkoneksikan ke database-nya, belum ke ke PHP admin-nya, belum ke database-nya. Pengen tahu kalau misalkan gagalnya kenapa, itu ada keterangannya. Sorry, ada tukang es krim lewat, jadi bunyi es krim ya.
Koneksi gagalnya kenapa gitu? Karena kenapa? Kita kasih ini aja di sini biar ketahuan. Terus sebelum titik komanya kita masukkan ini nih. MySQLi. Oke, connect. Erno, ini kalau Erno itu kode error ya. Kode error. Saya bikin 2. Ada Erno, ada satu lagi keterangan errornya. Jadi saya bikin lagi koneksi error, kodenya berapa, karena ini ya, contoh gitu. Terus MySQLi, connect, error. Nah ini baru nih. Nanti kalau misalkan error, kenapa errornya? Contoh rootnya, saya hapus. Saya salahkan ya. Kalau misalkan kita running di sini nih, run kode, nah dia ke sini nih. Koneksi gagal 1045 ya. Nih, koneksi gagal 1045 karena akses denied for user. Ininya kita nggak bisa rubah bahasa Indonesia ya. Ini dari bawaan sananya. Itu. Jadi nggak ada akses atau user ROT ini nggak ada. Kalau di browser hasilnya gimana? Kita buka di browsernya. Koneksi gagal gini. Tuh ya. Nah, kalau koneksinya benar ya tampilnya koneksi berhasil aja. Set. Oke, save. Kita running. Koneksi berhasil. Kalau di VS Code-nya, run code, koneksi berhasil. Gitu. Ini kalau koneksi ke PHP MyAdmin ini aja. Tapi kalau koneksi ke database-nya gimana? Ini sebenarnya nanti ada di pertemuan berikutnya. Contohin dikit mah nggak apa-apa ya. Mau bikin database baru, klik aja new. Kasih nama database-nya apa, yang pasti jangan ada spasi. Karakter spesial nggak boleh, kecuali underscore dan strip. Nanti bikin aja nama database gitu, contohnya. Atau apalah, saya udah buat nih, Unsia, underscore pertemuan 4 strip 1 di sini ya. Nah, kalau misalkan udah bikin kayak gini, tinggal di-create aja. Contoh saya create. Nah, udah ada nih. Mau saya hapus, biar nggak kebanyakan database. Tinggal di operation, pilihnya remove database, drop ya. Oke. Saya pakai atau kita pakai yang Unsia underscore pertemuan 4 strip 1. Belum ada tabelnya nih, baru database-nya aja. Cara bikin koneksinya gimana? Ngetes koneksinya hampir sama dengan yang seperti ini ya. Tinggal ditambahin, ini kan udah nih ya, host, username, password, tinggal tambahin satu nama database-nya. Oke, nama database-nya tadi panjangan lagi. Ini ya, copy aja. Set. Oke, udah beres, save. Mau running di sini bisa, koneksi berhasil, atau kita running di browser tadi testcon ya. Nah ini ya. Terus kalau misalkan ada errornya, contoh nama database-nya nggak sesuai. Saya delete nih nama database-nya. Ya, jadi nggak identik. Kita running. Oke. Error koneksi gagal 1049 karena unknown database. Tidak dikenali database ini. Itu kalau tidak dikenali database-nya. Contoh database-nya dikenali tapi aksesnya salah usernya. Kita refresh, akses denied. Nggak ada ya. Itu. Ini contoh kalau misalkan salah aksesnya. Ada lagi kalau misalkan passwordnya salah. Ini kan password nih. Saya kasih password sama saya. Terus refresh. Nah, nih using password, yes. Ya, padahal passwordnya benar, tapi using passwordnya yes gitu ya. Ini karena tadi kita udah pakai defaultnya, ini nggak ada password nih. Itu ya, root ini nggak ada password kecuali memang teman-teman bikin user lagi yang dikhususkan atau di-assign ke database tersebut dan ada passwordnya. Nah, itu bisa benar. Tapi kalau di sini tadinya kan rootnya emang kita setting nggak ada password. Benar nggak root yang di setting nggak ada password? Tadi di sini kalau untuk root nggak ada passwordnya. Tuh ya. No gitu. Jadinya dia salah. Oke. Jadi yang benar seperti ini. Terus kalau kita running, ya koneksinya berhasil. Tuh. Ini kalau misalkan kita mau menampilkan koneksi, keterangan koneksi berhasil atau koneksi gagal gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan, kalau gagal aja,
ada keterangannya. Kalau berhasil nggak usah, karena nanti pas di running kode programnya atau di running web page-nya lengkap, nggak enak kelihatannya ada keterangan koneksi berhasil. Delete aja yang tadi, yang ini nih, delete aja, udah beres. Jadi kalau berhasil ya nggak ada muncul keterangan apa-apa, kelar gitu kan. Terus untuk modelnya ada beberapa jenis. Ini yang paling simpel kayak gini, yang biasa saya buat juga yang paling simpel seperti ini. Kalau mau yang ribet, ya ada model yang ribet kayak gini nih. Declare dulu ya, disimpan ke variabel masing-masing nama server name, username, password, dan database-nya. Ini juga nama variabel ini bebas. Misalkan saya ganti host, bisa aja. Username, user, bisa. Password diganti pass. Terus database diganti DB. Bebas-bebas aja. Yang penting aturan di sini parameternya tetap ada host ya, username, terus password dan nama database-nya. Gitu. Nah, yang di sini parameter dipanggil sesuai dengan yang kita declare di atas. Itu ya. Nah, terus mau ngecek kondisinya sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan ini salah nih ya, tidak benar nih, koneksi ini ada yang salah satu parameternya, ya koneksinya gagal. Ini keterangannya langsung gagalnya kenapa. Nggak pakai ID atau nomor errornya. Kalau berhasil munculnya koneksi berhasil. Kalau di sini di close, ya lagi nggak dipakai langsung di close aja. Ya, bagus ke sini nggak usah di close di sini ya. Di close-nya pada saat di file-file lainnya yang lagi memang butuh koneksi ke database sudah kelar ya di close. Biar nggak terlalu panjang prosesnya. Bukan nggak terlalu panjang. Kita menghentikan koneksinya. Tujuannya apa sih? Performa juga sih. Salah satu performa ke database dan web kita. Ini filenya testcon 2. Saya coba di testcon 2. Sini. Nah, ini koneksi berhasil. Kalau misalkan ada yang gagal ya sama nih. Misalkan di sini atau di sini salah nih ya. Ini harusnya di atas kan kita declare username, tapi kita ketikinnya username. Itu. Nah, ini juga ada keterangan salahnya. Nah, ini dia. Nah, keterangannya usernya di sini nggak dikenali nih. Iya, karena tadi kita declare variabelnya untuk username kita simpan ke user, tapi di sininya nama variabelnya beda, jadi nggak dikenali atau malah nggak ada usernya. Kalau berhasil lah begini aja. Gampang? Gampang lah. Nanti kita tinggal lanjut lagi nih. Kalau pengelolaan database-nya, nanti setelah kita bikin database real, terus ada table-tablenya, ada isinya, nanti baru lanjut lagi. Yang untuk pertemuan ini sih sebenarnya cuma sampai ke pengenalan MySQL, MySQLi, video, terus cara buat connect aja ke PHP admin ya. Udah, minggu depan baru nanti connect ke database, pengelolaan isi dari database-nya, isi dari table-table database-nya, pakai DDL, pakai DML. Beres, ada yang mau tanyakan? Silakan. Wah, mungkin harusnya Pak Bro Firzan yang nanya nih, ada yang nanya atau enggak nih? Ayo Mbak Seren, jangan terpanah sama Pak Firza, tanya aja dia. Pak Firza kalau nggak ditanya kayak enakan dia. Waduh. Udah kayak ujian skripsi ya Pak? Iya, Om Dani. Ada yang bertanyakan Om Dani? Tadi saya nyoba error Pak. Wah, error Pak. Harus ditanya errornya itu. Enaknya kalau kita pakai yang tadi itu, kita pakai function MySQL error nomornya berapa atau errornya apa, ketahuan errornya kenapa. Kalau kita nggak pakai keterangan itu agak emang ribet. Terus kalau misalkan kayak yang ada yang error atau gimana, kayak gini caranya. Jadi misal di sini ya saya nggak pakai error dan segala macem, gitu. Saya nggak manggil fungsi apapun. Terus di sini, oke, saya kasih error. Ya, saya kasih error. Ini yang file testcon.php. Nah, yang ini. Nih, copy nih. Saya copy. Masukin. Paste di sini aja. Nah, biasa. Stack Overflow paling enak. Nah, ntar ada keterangannya di sini. Tuh, ya. Ini contohnya nih, dia error nih. Ini contoh yang lain lagi nih, sama yang bikin ribet-ribet juga, pakai define dia. Nah, ini ada answer-nya, terus oke. Ya, di sini kombinasi dari username, host, dan password-nya ini salah lah, tidak diizinkan. Jadi ya kita harus benar-benar cek lagi kita declare-nya apa, jangan sampai ada salah tulis atau salah ketik juga.
Karena pasti akan menyebabkan error seperti tadi. Atau contoh-contoh di bawahnya ini banyak banget nih. Ada juga yang memang benar juga dan lain-lain ya. Kalau misalkan errornya kondisinya tidak seperti itu. Nah, ini banyak banget kalau misalkan kita ada error. Nah, segala macam tuh. Contoh tadi kan saya bikin errornya di sini nih. Ya, terus saya mau bikin error di sini dah. Nanti kan beda kode errornya. Atau keterangan errornya itu beda. Ya. Set. Nah, ini error nih. Unknown database ya. Kalau yang sekarang lagi unknown database. Oke, saya paste di sini di mesin pencari Google. Nah, dari Stack Overflow lagi. Ya emang banyak bahasa Inggris sih referensi yang bagus ya. Unknown database, padahal unknown database kita bisa langsung tahu nama database-nya nggak sama. Ya. Atau kalau misalkan lagi portnya diganti, itu juga bisa jadi tuh bermasalah tuh. Kalau port standarnya kan 3306, mungkin teman-teman ada yang ngeganti portnya. Nah, cara untuk manggil kalau yang portnya beda nih caranya seperti ini nih. Ya. Habis nama DB-nya, lalu nama portnya. Itu dia. Ya. Jadi kalau misalkan ada error atau kenapa-napa, itu referensi buat problem solving error itu banyak banget. Begitu Om Dani. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Karena ini udah waktunya kita ngabuburit. Waktunya kita ngabuburit, waktunya nunggu persiapan buka puasa. Untuk output nanti bikin apa Pak? Wih, bikin aplikasi web PHP lengkap nanti. Tenang aja, tenang. Gitu. Ngomong-ngomong bukber, ini informatika nggak ada bukber ini. Oh nih, nggak ada kendaranya nih. Nggak ada penggeraknya ini motornya siapa ini? Saya sedang tidak terhandle segala sesuatunya. Bukbernya daring nggak Pak? Wah, daring. Kasih dong. Daring lagi. Ya kita jadwal-jadwalkan lah. Ya, yang penting ada beberapa yang bisa ikut. Nah, betul. Recording tenang nanti sama Pak Bro kita yang keren, Bohai, Blaam ini Pak Firza nanti di share nih recordingnya. Terus di kelas saya juga nanti akan saya share juga. Pokoknya kalau Pak Firza udah share, udah upload, saya share juga.